Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Perkenalkan, nama Ibu Eri Yuliana. Ibu mengampu mata pelajaran prakarya atau PKWU untuk jurusan IPS. Nah, kalian sudah pernah mempelajari prakarya di waktu kalian sekolah SMP. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, Ibu akan memperkenalkan buku yang saya pakai. Saya menggunakan LKS Prakarya seperti ini ya. Nah, kalian juga bisa meminjam ke kakak kelas terlebih dahulu, atau juga kalian bisa minjem buku di perpus. Nah, tapi sumber belajar kita tidak hanya dari dua buku tersebut, kita juga bisa menggunakan internet. Nah, untuk mempersingkat pembelajaran pada siang hari ini, kita langsung saja, yaitu KD 3.1, yaitu wirausaha produk kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non benda. Nah, budaya lokal non benda ini contohnya saja seperti mitos, upacara adat, cerita rakyat. Nah, itu merupakan contoh dari budaya lokal non benda. Nah, untuk selanjutnya kita langsung ke kerajinan dengan inspirasi kebudayaan non benda. Nah, untuk pengertian kerajinan itu sendiri yaitu suatu proses membentuk produk dengan menonjolkan fungsi untuk dipakai maupun sebagai pajangan dengan nilai estetika yang indah. Nah, kalau menonjolkan fungsi berarti kerajinan itu tadi bisa atau tidak kita manfaatkan begitu. Nah, yang kedua yaitu nilai estetika. Nah, semakin tinggi nilai estetikanya suatu kerajinan tersebut, maka harga jualnya juga semakin tinggi. Nah, selanjutnya yaitu ada pengertian kebudayaan non benda. Suatu kebudayaan yang mempunyai hasil karya yang tidak berbentuk benda dan biasanya bersifat abstrak yang diwariskan. Nah, contohnya saja yaitu tadi seperti upacara adat, mitos, ya. Dan untuk selanjutnya yaitu kita langsung mengenal budaya lokal non benda. Nah, pengertian budaya lokal non benda menurut J.W.A. Jawaila yaitu budaya asli dari suatu kelompok masyarakat tertentu yang juga menjadi ciri khas budaya sebuah kelompok masyarakat. Nah, ciri khas suatu kelompok masyarakat tentunya di setiap daerah itu memiliki ciri-ciri khas tertentu. Tentunya sudah berbeda dari kelompok masyarakat Nusa Tenggara, Papua, Jawa, Sumatera. Nah, contohnya langsung dari budaya lokal non benda yaitu cerita rakyat. Nah, cerita rakyat ini tentunya di suatu daerah sudah berbeda-beda. Contoh dari cerita rakyat ini sendiri yaitu seperti Malin Kundang, bawang merah, bawang putih. Nah, atau yang lainnya itu bisa kalian baca-baca dari internet tentunya. Nah, cerita rakyat ini sendiri juga bisa kalian tonton, biasanya ditayangkan kan di TV. Nah, selanjutnya yaitu ada mitos. Nah, mitos ini informasi yang tidak benar tetapi dianggap benar karena sudah kepercayaan dari turun temurun. Contohnya saja, jangan duduk di depan pintu. Selanjutnya juga ada jangan potong kuku malam-malam. Nah, bisa juga jangan sisiran malam-malam. Dan ada juga contoh dari mitos yaitu ketika ada kupu-kupu masuk ke dalam rumah, katanya mau ada tamu. Nah, mitos ini sendiri tentunya di setiap wilayah itu berbeda-beda, mungkin ada beberapa yang sama. Dan selanjutnya yaitu ada simbol. Nah, simbol ini maksudnya itu berupa kerajinan batik. Jadi simbol ini dituangkan ke batik. Jadi batik dari satu daerah ke daerah lain itu sudah berbeda. Contohnya saja, batik Kalimantan dengan batik Jawa atau batik yang lainnya itu sudah berbeda.
beda. Selanjutnya ada tarian. Nah, di setiap daerah itu mempunyai tarian adat atau mempunyai ciri khas tarian adat. Contohnya saja tarian sufi. Tarian sufi itu bukan dari wilayah Indonesia. Nah, tari jaipong itu dari Indonesia dan tari-tari lainnya. Selanjutnya ada pantun. Nah, pantun ini tentunya sudah kalian pelajari dari waktu kalian SD, SMP, dan sekarang pun masih dibahas di pelajaran prakarya dan pelajaran bahasa Indonesia, ya kan? Nah, kalau pantun itu biasanya yang bersaja AB-AB dan bagian isi itu merupakan di bagian baris ketiga dan keempat. Nah, selanjutnya ada upacara adat. Nah, upacara adat ini di setiap daerah juga berbeda. Contohnya di daerah Bali, ketika mereka melakukan upacara adat kematian juga pasti ada tata caranya. Nah, seperti daerah lain juga ketika ada upacara pernikahan atau 7 bulanan dan upacara adat lain-lain ya. Tentunya di setiap daerah sudah berbeda. Nah, kalian juga pasti sudah tahu upacara-upacara yang ada ya. Dan selanjutnya yaitu kita lanjut ke materi produk kerajinan terinspirasi budaya lokal non-benda. Nah, budaya lokal non-benda ini bisa kita lihat dari hiasan wayang kulitnya. Nah, wayang kulit ini dulunya sangat tenar ya, tetapi sekarang ini udah jarang banget kita bisa lihat. Acara wayang kulit itu dulunya bisa kita lihat ketika ada acara-acara besar seperti kadang pernikahan atau pemilihan kepala desa seperti itu ya. Nah, kerajinan keris, dan untuk kerajinan keris dulu itu bisa digunakan untuk senjata. Tapi untuk saat ini kerajinan keris ini hanya dimanfaatkan sebagai aksesoris. Contohnya ketika ada baju pernikahan itu biasanya ada keris kan di belakangnya, itu merupakan benda aksesoris saja. Nah, selanjutnya ada kerajinan batik. Nah, kerajinan batik ini terbuat dari lilin atau malam ya. Bisa dituangkan di idenya bisa dituangkan di kain. Nah, tapi ini kalau untuk di contohnya bisa untuk buat alat-alat ya, untuk wadah-wadah misalnya kayak gitu. Nah, selanjutnya ada kerajinan gamelan. Kerajinan gamelan ini tidak lepas dari budaya Bali dan budaya Jawa. Contohnya saja kalau budaya Jawa, ketika ada jaran kepang atau jaranan itu biasanya menggunakan gamelan. Nah, selanjutnya yaitu ada teknik pembuatan produk kerajinan. Nah, di sini ada beberapa tekniknya ya. Kalau untuk teknik membentuk sendiri ada 3. Yang pertama itu lilit pilin. Nah, ini biasanya ketika membuat kerajinan dari keramik begitu. Nah, selanjutnya ada teknik putar. Teknik putar ini juga bisa terbuat dari kerajinan keramik ya. Selanjutnya ada teknik cetak. Teknik cetak ini ada cetak satu, maksudnya tidak banyak. Jadi kalau satu ya hanya satu, tapi kalau cetak berulang itu bisa cetaknya berkali-kali. Kalau cetak berulang atau cetak banyak itu bisa ketika membuat gelas atau piring atau bahan-bahan dapur lainnya. Nah, selanjutnya ada menganyam. Nah, menganyam ini bisa dilihat di contoh ya. Kalau menganyam ini bahannya bisa dari serat kayu, bisa juga dari jalin atau apa? Biasanya bisa juga biasanya bisa dari daun pandan, bisa juga dari eceng gondok. Nah, selanjutnya menenun. Nah, menenun ini juga sudah terkenal di
Indonesia ya. Menenun ini bisa dari wilayah Sumba. Nah, bisa juga. Nah, selanjutnya ada teknik membordir. Teknik membordir ini contohnya yang seperti di contoh ini dari bahan kain dan benang. Nah, bisa secara manual atau dengan mesin jahit. Cara membordirnya ya, tentunya harganya juga semakin mahal. Ketika semakin rumit bordirannya suatu baju atau suatu barang atau mukena itu, maka harganya juga semakin mahal. Nah, selanjutnya ada mengukir atau memahat. Nah, biasanya mengukir atau memahat ini seperti dari bahan kayu, bisa juga dari batu. Nah, kalau memahat ini biasanya untuk kerajinan yang seperti dicontoh, juga bisa ketika membuat kaligrafi, bisa juga ketika membuat patung dari kayu ataupun batu. Nah, dari sini semoga kalian paham apa yang saya sampaikan. Nanti kalau kurang jelasnya bisa kalian langsung cari di internet atau langsung hubungi saya. Tentunya saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian tidak bosan dengan pembelajaran siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.